Satu lagi dari Tolson, jauh lebih murah lagi. Tolson FX66. Halo teman-teman, selamat datang di channel Orbitro bersama saya Vincent. Maaf, akhir-akhir ini lagi jarang upload video baru karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggal. Oh ya, sebelumnya saya pengen berterima kasih buat dukungan teman-teman semua. Akhirnya channel ini mencapai 1000 subscriber. Semoga saya bisa kasih yang lebih baik lagi buat teman-teman. Oke, balik lagi ke urusan senar. Sebelumnya saya pernah bahas senar Tolson I65 dan Tolson Premium Devil. Nah, sekarang saya pengen cobain seri FX66. Seri yang jauh lebih murah dari kedua saudaranya itu tadi. Harganya cuma 22.000 di marketplace. Secara kemasan sama sih dengan dua saudaranya itu, kertas tebal, disegel, dan ada jendela kecil buat lihat senarnya secara langsung. Di bagian depan ini cukup polos ya. Cuman ada tulisan FX66, terus dia kasih ilustrasi penampang senarnya nih di depan nih. Nah, terus kita pindah ke belakang. Nah, di sini ada grafik performanya, bisa teman-teman lihat. Durability 4, control 3, repulsion power 5, spin 3, tension maintenance 4, playability 5. Oke. Oh ya, senar ini meskipun murah tapi dia tetap made in Jepang ya, karena memang pabrik si Tolson ini ada di Jepang. Nah, kalau berdasarkan grafik ini, dia fokus di repulsion power dan playability. Playability di sini itu merujuk ke feel dari senar itu. Jadi kalau di Tolson ini semakin tinggi skor playability-nya ini, rasanya itu lebih ke arah soft feeling. Walaupun sih kalau saya rasain sendiri, soft feeling yang disebut sama Tolson ini masih masuk kategori medium di merek senar yang lainnya. Nah, diameter senarnya itu 0,66. Nanti kita cek. Materialnya standar, core-nya nylon multifilament, outer-nya nylon juga, sedangkan coating-nya dia bilang special nylon coating. Oke, sekarang kita buka aja, kita lihat senarnya kayak gimana. Sekilas pas dipegang gini, dia mirip banget sama yang seri Premium Devil. Tipe senar-senar yang kering, super kering sih ini malah. Tuh, kedengeran nggak suaranya? Bahkan sampai suara gesekan antar senarnya aja keras banget. Oke, senarnya kering banget. Terus kalau secara tekstur lumayan bertekstur, walaupun nggak bisa dibilang kasar ya. Cuman kerasa ada ruas-ruas gitu di sepanjang senarnya. By the way, ini warna abu-abunya bagus banget sih ini. Jarang saya nemu senar warna abu-abu kayak gini. Dan senarnya ini cukup kaku kalau saya bilang. Nggak kerasa elastis. Kalau kita lipat gini, dia ninggalin bekas lipatan. Dia nggak balik lagi. Oke, sekarang kita cek diameternya apakah benar 0,66.
Di sini malah kebacanya di angka 0,63. Coba kita cek di tempat lain. Nol koma 64. Agak nggak konsisten ya. Coba di satu tempat lagi, saya penasaran. Oke, kita ambil random aja tempatnya. Nol koma 63. Saya agak nggak suka nih dengan ketidakkonsistenan diameter senarnya. Ya, tapi bisa kita bilang di sekitaran 063, 064 ya. Yang mana itu cukup jauh dari klaim mereka 0,66. Itu melencengnya cukup jauh. Nah, ini adalah penampakan senar Towson FX66 kalau dilihat dari jarak yang lebih dekat. Di situ bisa kelihatan di bagian outernya itu cukup kasar karena cahaya yang warna putih tuh, dia mantulnya nggak beraturan gitu. Karena memang permukaannya itu kasar. Nah, di gambar yang ini bisa kelihatan lebih jelas tuh ruas-ruas dari outernya ini. Nah, terus ini adalah core atau serat inti dari senar ini. Di situ kelihatan isinya cukup banyak dan ukurannya juga seragam. Nah, terus di bagian yang agak atas dari si core-nya itu bekas outer yang susah dikupas. Karena memang outernya ini terbilang cukup keras sih, jadi saya agak kesulitan waktu mengupas senar ini. Oke, senarnya udah terpasang dengan tension 28 pounds. Dan sekarang kita dengerin hitting sound-nya kayak gimana. Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih hitting sound-nya tuh garing sebenarnya suaranya. Nada yang dihasilkan tuh cukup tinggi. Cuman berasa kurang nyaring, kayak sustain-nya tuh kurang gitu. Nah, langsung hilangkan suaranya. Agak kurang nyaring lah pokoknya. Mungkin karena karakter si senar ini yang super kering dan terlihat kaku ya teksturnya di luar, terutama di bagian outernya ini. Mungkin itu juga yang bikin hitting soundnya kayak gitu. Oke, kita masuk bahas performanya. Performa senar ini nggak mengecewakan. Walaupun saya agak kurang setuju sama yang ditulis Towson di kemasannya. Kan mereka nulis tuh powernya penuh tuh. Kalau buat saya malah powernya tuh standar aja. Tapi soal kontrol dan playability saya suka. Buat kontrol itu enak karena kalau feeling saya ya, karena si permukaan senar ini cukup kasar ya, jadi kontak sama si shuttlecock itu bisa lebih lama, jadi bikin kita tuh lebih gampang buat ngarahin bola. Nah, terus playability-nya, senar ini tuh meskipun di luar kayak kaku, keras, kering gitu ya, cuman begitu kontak sama shuttlecock itu rasanya kayak senar-senar yang medium feeling kalau di Yonex mungkin ya. Nggak sekaku itu senarnya. Jadi
Kalau menurut saya sih ini senar cocok buat teman-teman yang nyari senar buat kontrol. Nah, soal durability-nya nggak tahu nih. Cuman sejauh ini sih belum kelihatan ada luka di permukaannya sama sekali. Masih sama kayak baru. Ini udah saya pakai buat main sekitar mungkin 8 game ada kali. Dan senarnya masih aman. Semoga sih lebih awet daripada yang Premium Devil. Soalnya yang Premium Devil itu saya pakai 2 atau 3 game gitu, dia langsung putus. Tapi itu memang gimana ya, entah saking kering senarnya atau kebetulan saya aja yang dapat stok lama, entahlah. Tapi ini sih udah lebih baik sih durability-nya ketimbang Premium Devil yang pernah saya review dulu. Nah, kekurangan dari senar ini mungkin dari tadi ada teman-teman yang udah perhatiin ya, senarnya ini tuh gampang berantakan, gampang geser. Nah, kayak gini. Dan gesernya lumayan parah sih. Mungkin mirip-mirip sama Haiqua ISO 66, ISO 68 itu juga termasuk senar yang gampang geser. Padahal ini teksturnya tuh cukup kasar senarnya. Dan biasanya senar-senar dengan tekstur kasar kayak gini yang saya temui itu dia cenderung nggak gampang geser. Tapi nggak tahu dah sama senar ini. Saya sering banget harus ngecek posisi senar ketika lagi main gitu karena dia gampang banget berantakan. Baik ke vertikalnya atau horizontalnya sama aja. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lain. Saya Vincent, undur diri.